Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Kepala Sekolah SD Negeri 46 Kota Prabamuli. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih atas semangatnya. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif di SD Negeri 46 Kota Prabamuli. Yang kedua, salawat salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami tentang modul 1.4 budaya positif. Jadi saya ditugaskan untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4. Nah, masih ingat ini ya? Siapa Bapak Ibu? Ya, yang di tengah Ibu Lin Sururah, SPD, MPD, beliau adalah pengajar praktik calon guru penggerak. Ya, kemudian di sebelah kanannya lagi, sebelah kirinya lagi Bapak Sobirin, SAG, MPD, beliau adalah fasilitator CGB di Sumatera Selatan. Terus kemudian saya sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, izin kami berbagi pengalaman. Jadi guru penggerak itu punya 3 moto, ya. Yang pertama bergerak, yang kedua tergerak, dan yang ketiga adalah menggerakkan. Awalnya kami tidak bergerak, terus kemudian setelah kami mengikuti kegiatan ini lambat laun bergerak, dan harapannya kegiatan calon guru penggerak ini nanti menggerakkan. Bagaimana menggerakkan itu? Memotivasi kawan-kawan, memotivasi teman-teman guru yang lain agar bisa bergerak untuk memajukan pendidikan di sekolah SD Negeri 46 Kota Prabamuli. Kemudian, ini ada pantun, biar tidak ngantuk. Pak Rian bisa baca, Pak Rian? Iya. Coba Pak Rian, dibaca Pak Rian. Cakep, cakepnya Bapak Ibu. Ulangi lagi Pak Rian. Cakep. 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 Iya, tepuk tangan untuk Pak Rian. Jadi Bapak Ibu, guru adalah profesi yang mulia. Apalagi kalau kita belajar agama, ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh mendoakan kedua orang tua. Itulah hebatnya guru. Mengapa kami sebutkan profesi guru adalah profesi mulia? Karena apabila kita punya kemampuan mengajarkan baca tulis, matematika, apapun materi pelajarannya yang bermanfaat, kemudian anak siswa tersebut mengamalkan, maka kita pun mendapatkan aliran pahala. Jangankan kita sudah meninggal dunia, kita sedang tidur, kita mengajarkan anak sholat, kemudian anak tersebut sholat, kita pun berhak mendapatkan aliran pahalanya. Maka ada istilah kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan amal jariyah. Iya. Jadi amal kita yang kita gunakan, yang kita kontribusikan selama pendidikan, insya Allah akan mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian. Ya. Adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik ya. Baik Ibu semua, Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Tugas hari ini kita akan belajar tentang diseminasi budaya positif.
Bapak Ibu, kalau mungkin barangkali yang pernah dengar istilah diseminasi. Diseminasi adalah penyebarluasan ide atau gagasan atau proses menyebarkan suatu informasi kepada khalayak ramai, kepada orang lain. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak, diseminasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan, temuan, hingga inovasi terkait kegiatan belajar mengajar melalui publikasi, presentasi, ataupun kegiatan lainnya. Jadi Bapak Ibu, saya tahun ini mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengikuti guru penggerak. Saya punya ilmu sedikit, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan diseminasi. Kemudian, apa itu budaya positif? Kita pernah dengar apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Kita mengajar tentunya Bapak Ibu, suasananya harus nyaman, damai, tentram. Nah, maka ini harus kita ciptakan dengan melalui budaya positif. Dan yang menciptakan bukan satu orang, dua orang, bukan kepala sekolah saja, tetapi seluruh lingkungan yang ada di sekolah, baik guru, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, bahkan sampai tukang sapu atau penjaga kebersihan pun harus berpartisipasi. Harapannya apa? Nanti sekolah bisa belajarnya bisa nyaman, damai, dan tentram. Baik, selanjutnya konsep dasar budaya positif. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan 6 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar itu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin merubah suasana yang baik, yang positif, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari mana? Dari mindset. Nah, mindset itu apa Bapak Ibu? Pola pikir. Kalau pola pikir kita tidak bergerak, kemudian kita tidak mau mengadakan perubahan, maka selamanya tidak akan pernah berubah. Maka perubahan budaya positif tadi itu bisa dimulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Mau atau tidak, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Ada A.A. Gim itu kan, kalau ingin melakukan perubahan itu perbuatan baik, mulailah dari yang terkecil. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Jangan mulai dari lebaran. Kalau lebaran kelamuan. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari yang terkecil. Ya, dan baru yang ketiga adalah mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Baik, berikutnya ini perubahan paradigma belajar. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak itu yang di sekolah itu punya kebutuhan dasar manusia. Sama, kita juga punya kebutuhan dasar manusia. Paling tidak SPP. Apa Bu SPP Bu? Ya, bukan sumbangan pendidikan pembelajaran, bukan. SPP itu sandang, pangan, papan. Kita manusia pasti sama, ya. Sandang, kita mau pakai seragam. Di rumah juga lebaran, pingin seragam baru, pangan, makanan itu pasti sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah papan, kita pingin ada yang namanya rumah. Harapannya apa? Kita bekerja bisa nyaman, pulang tidak berpikir lagi saya mau pulang kemana. Maka disitulah kebutuhan dasar manusia yang paling ringan adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, siswa pun ada kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa. Yang pertama, siswa itu memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love belonging. Jadi Bapak Ibu, siswa itu perlu atau membutuhkan rasa kasih dan sayang. Bukan hanya dari orang tua saja, tetapi dari guru-guru, siswa itu membutuhkan kasih dan sayang. Apalagi kalau misalkan ada siswa yang punya problem di rumah. Misalkan siswa ini ada problem, apa namanya, kalau broken home.
orang tua sudah cerai. Anak-anak ini kalau tidak diberikan perhatian, dia pasti akan mencari komunitas yang barangkali tidak sesuai dengan lingkungannya. Maka ketika datang ke sekolah, siswa harus diberikan rasa cinta dan kasih sayang. Maka sering kita dengar orang tua itu ada dua. Yang pertama orang tua di rumah, yang kedua orang tua di sekolah. Jadi Pak Rian, meskipun belum menikah Pak Rian, Anda sudah disebut sebagai orang tua. Maka semudah-mudahnya guru pasti dipanggil Bapak. Tidak dipanggil Kak Rian, tidak dipanggil Kak Aldi, dipanggil Pak Rian, Bapak Aldi. Ini yang kedua, kebutuhan dasar manusia, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, murid punya kebebasan. Nah, kebebasan atau freedom ini bukan bebas tanpa batas. Ya, kita sebagai orang tua, dalam konteks ini sebagai guru harus memberikan kebebasan sekaligus ada pembatasan. Dan yang ketiga, siswa pun berhak mendapatkan kesenangan, ya, fun. Maka kalau kita belajar di sekolah-sekolah itu ada namanya fun cooking. Fun cooking itu apa? Memasak dalam kondisi yang menyenangkan. Anak-anak itu kalau disuruh memasak, oh seneng. Nah, dan yang kelima, anak juga memiliki kekuasaan atau power. Inilah kebutuhan dasar manusia dalam konteks ini adalah murid. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku belajar siswa. Bapak Ibu, anak itu datang ke sekolah itu motivasinya lain-lain. Yang pertama, ya, ada yang datang ke sekolah harapannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada siswa itu yang sekolah datang belajar disiplin, motivasi salah satunya adalah yang penting aku datang tidak dapat hukuman. Nah, yang kedua, ada juga siswa datang sekolah, belajar rajin, mengerjakan PR, menyuruh apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Apa harapan mereka? Motivasinya salah satunya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang ketiga, ini yang lebih penting lagi Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi adanya motivasi perilaku belajar siswa Bapak Ibu, yang pertama wajar, yang kedua wajar, umum. Nah, kalau bisa diusahakan yang ketiga, anak itu motivasi belajarnya itu betul-betul dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena takut kena hukuman dan lain sebagainya. Itu dalam proses pembelajaran di kurikulum 2002, kurikulum Merdeka. Kemudian motivasi perilaku belajar siswa tadi dibagi dua Bapak Ibu ya. Yang pertama eksternal, yang kedua adalah internal. Eksternal tadi macam-macam. Ada yang takut ini pun macam-macam. Takut karena dimarahi guru kalau terlambat. Takut juga kalau tidak sekolah dimarahi oleh orang tua di rumah. Yang kedua, anak itu takut kalau terkena hukuman, ya. Anak juga motivasi perilaku belajar siswa bukan karena takut hukuman, ada ingin mendapatkan reward, ya, atau namanya apa? Reward itu penghargaan. Maka sekarang di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka tidak ada reward. Harapannya apa Bapak Ibu? Tidak ada perenggingan. Anak itu benar-benar murni belajar, ya. Memang belajar itu menjadi sebuah kebutuhan, ya. Jadi itulah rahasianya mengapa di kurikulum sekarang tidak ada namanya perenggingan, ya, untuk mengurangi kesenjangan belajar siswa. Nanti kalau anak diberikan reward terus, berarti apa? Saya dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3 biar dapat reward. Nah, kemudian itu motivasi eksternal. Yang kedua motivasi internal. Jadi bagaimana kesadaran dari dalam dirinya sendiri, dia bisa menghargai nilai kebaikan. Ini namanya kesadaran internal dari dalam dirinya sendiri. Dia sadar betul belajar memang sebuah kebutuhan, sebuah kewajiban. Begitu juga sekolah menjadi sebuah kewajiban, maka dia harus menuntut harus mengupdate dirinya agar bisa lebih belajar lebih baik lagi. Kemudian, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu apa istilah restitusi? Pernah Bu Putri? Pernah. Kapan? Barusan. Jadi Bapak Ibu mungkin barangkali kita pernah menerapkan konsep restitusi. Nah, restitusi, itu artinya apa Bapak Ibu? Kembali. Ya, kalau restitusi bukan kembali kepada susi, bukan ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah bagaimana cara menumbuhkan dan menanamkan disiplin pada murid. Jadi
cara menumbuhkan dan menanamkan disiplin pada murid itu ada tahapannya. Ya, tidak langsung kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Jadi perlu yang namanya proses. Apa saja Bapak Ibu? Nah, apa itu restitusi? Ya, ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang namanya anak-anak tidak ada yang lepas namanya jadi kesalahan. Sama juga kalau kita ilustrasinya kalau naik sepeda. Kalau ingin naik sepeda jangan takut jatuh. Kalau jatuh takut terus, ya selamanya tidak akan pernah bisa naik sepeda. Begitu juga dengan anak, ya. Yang namanya anak-anak, mereka ada salah, ada kekeliruan, maka tugas guru adalah bagaimana anak-anak peserta murid itu dimotivasi. Bagaimana caranya mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali kepada kelompok mereka. Dia tidak dikucilkan dan memiliki karakter yang lebih kuat lagi. Bapak Ibu, ini contoh bagaimana perbedaan. Ini adalah salah satu contoh kasus. Murid datang terlambat ke sekolah. Nah, posisi kita Bapak Ibu, ada yang mungkin barangkali selama ini kita menerapkan pada diri kita hukuman. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, ini tawaran yang ketiga adalah restitusi. Nah, hukuman biasanya kalau murid disuruh berdiri di depan kelas. Ini kalau kita sebagai guru, ya termasuk kemarin saya sendiri belum belajar ini, oh ternyata apa yang kita lakukan itu keliru. Siswa datang terlambat ke sekolah, misalkan, kau terlambat, kamu berdiri di depan kelas. Ya, ternyata kalau kita menghukum semacam itu, kita posisi sebagai guru sebagai hukuman. Yang kedua, guru marah-marah ke murid. Misalnya apa? Tidak mengerjakan tugas. Boleh enggak Bapak Ibu guru marah? Gimana Bu Yana, boleh enggak? Boleh. Yang penting jangan marah-marah. Ya, namanya manusia. Ya, yang penting marah dalam kondisi yang benar, dalam kondisi yang positif. Kemudian guru tipe memberikan hukuman. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu zaman dulu. Saya juga merasakan. Ya, merasakan dulu saya pernah, misalkan tidak mengerjakan PR, nulis astagfirullahaladzim atau subhanallah sampai 100 kali. Memang ada positifnya Bapak Ibu. Anak bisa menulis bahasa Arab. Tetapi dalam kurikulum Merdeka sekarang tidak diperbolehkan. Karena apa? Ini masuk kategori hukuman. Kemudian, Bapak Ibu, ngantuk Bapak Ibu, boleh diminum snacknya. Yang kedua, konsekuensi. Contohnya bagaimana guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi nak, kalau kamu yang di belakang ribut, ya tidak memperhatikan atau tidak menulis, pokoknya nanti kalau kamu waktunya istirahat, kamu tidak boleh belajar, kamu tidak boleh istirahat. Nah, yang dilakukan oleh guru ini masuk pada kategori konsekuensi. Kemudian contohnya lagi apa? Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Walaupun yang dilakukan oleh murid itu betul, ya, ini masuk kategori konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu tawaran yang ketiga, restitusi. Apa itu restitusi? Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi guru siswa tadi misalkan ada masalah dipanggil, ya, nak kenapa terlambat? Ya, tidak langsung diberikan justifikasi hukuman, kamu ini terlambat, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, lalu mun bahasa kita kan. Nah, jadi ditanya dulu apa masalahnya. Setelah ditanya baru nanti ada tahapan-tahapan restitusi, nanti kita belajar. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ketika anak diberikan kesempatan untuk menjawab, diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi, anak dengan sendirinya akan paham, ya. Baik, ini restitusi. Kemudian posisi kontrol guru. Ya, selama ini silakan Bapak Ibu direnungkan, apakah kita selama jadi guru seperti ini, kita menjadi posisi guru yang memberikan hukuman, kemudian kita juga membuli, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, apakah kita pernah menganggap murid itu seperti teman atau sahabat? Kata Ali bin Abi Thalib, ketika anak sudah memasuki usia 12 tahun, 15 tahun, jadikan anak itu sebagai sahabat. Ya, karena apa? Pola pikirnya ketika anak sudah memasuki SMA, cara metode pendidikannya tidak bisa Pak disuruh-suruh lagi. Ya, jadikan sahabat. Kalau ada masalah, dia ada masa pubertas, ditanya.
ya, apa adek, galak dengan dia, cinta dengan dia lah. Kita memberikan arahan. Nah, ini bagaimana seorang guru bisa menjadi teman. Ada juga posisi guru itu sebagai manajer. Manajer itu mengelola di dalam kelas. Kemudian ada posisi kita sebagai pemantau. Nah, ini posisi kita sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita coba dibayangkan setiap hari Senin kita melaksanakan kegiatan upacara. Nah, posisi penghukum kita ya, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita hari Senin sedang upacara, kemudian ada siswa terlambat. Kau sini berdiri, ngapa terlambat? Ya, sekarang aku tidak mau tahu, Bapak tidak mau tahu, pokoknya kamu berdiri di pojok sana. Nah, kita guru yang melakukan tindakan semacam ini posisinya sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Berapa kali bilang bapak sama kamu, sering memberikan nasihat begini, tapi kamu tidak berubah. Ya, bapak nyesal. Nah, ini membuat siswa tadi bersalah. Boleh tidak? Ya, kalau kita kan macam ini, ada saatnya kita boleh. Harapannya apa? Siswa tadi menyesal. Ya, melakukan perbuatan salah tadi jangan diulangi lagi. Yang ketiga, posisi guru sebagai manajer. Contoh pertanyaannya begini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi kita istilahnya apa? Mengajak anak itu sharing. Kira-kira yang kamu lakukan benar apa tidak? Salah apa benar? Nah, kemudian guru sebagai pemantau. Ya, contoh kalimatnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti saya cek kerjakan apa yang kamu seharusnya kamu lakukan. Dan yang ketiga, teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Misalkan siswa bermasalah, ya. Nah, misalkan ada bermasalah, sini nak, ya ada masalah apa? Ya, Bapak juga punya anak, umurannya sama dengan kamu, ya. Nah, jangan diulangi lagi, malulah. Kamu kan sering kami nasihati, jangan diulangi lagi lah. Tolong dibantu ibu, bapak, ya, agar kamu nilainya bagus. Karena namanya belajar ini tidak bisa ditentukan oleh kamu nak, ya, tidak ditentukan ini oleh saya, tapi harus dari siswa tersebut. Nah, ini posisi penerapan kontrol siswa. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, apa perbedaan peraturan dengan keyakinan? Bu Nani ada tahu? Beda ya? Apa bedanya? Kalau peraturan dibuat oleh guru, betul. Kalau keyakinan oleh diri kita sendiri, oleh sebagai. Coba Bu Yana, ada apa Bu Yana? Salah tidak dosa. Tidak apa-apa. Apa itu pengertian keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang. Ya. Misalnya guru atau ya. sekolah. Kalau keyakinan itu keyakinan oleh diri kita sendiri. Baik, tepuk tangan untuk Bu Yana. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu, keyakinan dengan peraturan itu beda. Bedanya apa? Yang pertama, dari tulisannya saja berbeda. Yang kedua, memang keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diterapkan di dalam kelas. Jadi siswa, misalkan, memang mirip-mirip dengan peraturan kelas, tapi lain. Ya, kalau peraturan kelas itu identik, peraturan ini dibikin oleh guru. Pokoknya nak, kamu A, B, C, D harus ditaati. Bapak tidak mau tahu. Pokoknya kamu tidak boleh rambut panjang, tidak boleh ngomong kotor, harus masuk begini, itu dan sebagainya. Itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas, siswa ini diajak ngobrol, diajak sharing. Nah, agar kita belajarnya nyaman, sampai 1 semester ke depan atau 1 bulan ini, coba ya ada usulan tidak? Nah, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas, tapi lebih tinggi lagi Bu. Ini namanya apa? Ini namanya keyakinan kelas. Ya, jadi ada tahapannya, peraturan, kemudian kesepakatan kelas, nanti naik lagi menjadi keyakinan kelas. Misalkan dari Parian, usul biar kita nyaman, misalnya contohnya apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah,
kemudian menjaga ini, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, coba, tidak apa-apa diakomodir, itu sebagai seorang guru begitu. Kemudian nanti guru menyimpulkan, apa? Menjaga kebersihan. Contohnya apa? Di dalam kelas apa? Ini misalkan Bu Putri, saya usul, ya, tidak boleh ribut di dalam kelas, ya, tidak boleh tidur-tiduran. Nanti guru menyimpulkan, apa kalimat yang baik? Kalimat yang baik adalah saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian Pak, usul lagi, apa? Tidak boleh terlambat. Nah, guru menyimpulkan kalimatnya tadi dengan cara menerapkan prinsip disiplin dalam pembelajaran. Nah, ketika ini sudah disepakati oleh siswa dan guru tadi, nanti sudah satu visi misi pikirannya, kemudian nilai kebaikan itu diterapkan di dalam kelas. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Itu Bu Yana ya. Nah, terima kasih. Kemudian proses pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, proses pembuatan keyakinan kelas ini ada tahapannya. Yang pertama, merumuskan peraturan di dalam kelas. Misalkan kita posisi guru di sini mengajak kepada siswa, terutama di tahun ajaran baru atau di awal semester, kita rumuskan bersama-sama guru dengan peserta didik atau murid. Yang kedua, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, memang peraturan tadi didasarkan bukan karena siswa takut, kena hukuman, tetapi memang itu keyakinan universal yang memang harus selayaknya dikerjakan. Contohnya apa? Ketika apel, tanpa anak disuruh, ketika bunyi teng, 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 anak tanpa disuruh itu sudah baris. Baris kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 1. Nah, ini yang sebenarnya dengan keyakinan kelas, tanpa disuruh, tanpa dimarahi, bahkan tanpa misalkan ya, tanpa diberikan peringatan, anak dengan sendirinya melakukan perbuatan baik. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, penandatanganan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar atau kita mengajar di dalam kelas, tadi sudah dirumuskan poin-poinnya, Mama Nana disepakati, sepakat, setuju, setuju. Baik, kalau sudah disetujui, kita resmikan keyakinan kelas kita hari ini. Anak-anak diminta tanda tangan, ya. Jadi ketika nanti ada yang melanggar, ada misalnya ada yang tidak menatuhi peraturan, nanti mereka akan malu. Karena apa? Ya, karena sudah disepakati bersama. Dan yang keempat, kalau sudah disepakati bersama, baru ada penempelan keyakinan kelas. Diketik atau ditulis di sini, dipasang besar-besar di sini. Nah, itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas 5A. Siapa wali kelasnya, Bu? Bu Santi. Jadi keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa langsung diterima dengan murid. Satu, contohnya apa? Tadi ya, disiplin dalam belajar, masuk tidak terlambat. Kalaupun dia tidak masuk, mengirimkan surat. Kemudian kedua, saling menghargai dan saling menghormati, tidak mencela, tidak berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga ketertiban kelas, menjaga sopan santun. Jadi kalau saya mempraktekkan di kelas ini Bapak Ibu, ya, mengajak berpikir usulannya apa anak-anak, kalau sudah dirumuskan di papan tulis. Ditulis poin-poinnya, kalau sudah anak disuruh nulis di buku masing-masing. Ya, di buku masing-masing, nanti kalau ketika proses pembelajaran kan kalau saya guru agama ya, masuk seminggu sekali, ketika misalkan ada yang bermasalah atau yang melanggar, diingetin, nah, ayo nak buka lagi keyakinan kelas 5A. Apa saja? Disiplin dalam belajar. Siapa yang hari ini tidak disiplin? Si A, si B, si C dan lain sebagainya. Ya, ini contoh anak bagaimana menulis keyakinan kelas di buku masing-masing, di buku mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini bukti bahwasanya keyakinan kelas sudah ditulis mereka dan sudah dipahami oleh anak-anak. Halo Bapak Ibu, masih hidup? Masih, alhamdulillah. Baik, contoh keyakinan di dalam kelas. Ini contohnya. Menjaga kebersihan kelas. Ini contohnya saja Bapak Ibu. Nanti boleh Bapak Ibu mengembangkan diri sendiri di dalam kelasnya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai. Siswa menghargai guru, guru pun menghargai siswa. Begitu juga siswa itu saling menghargai. Ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan sikap disiplin pada kegiatan sekolah. Anak tidak terlambat,
ya. Terus kemudian begitu masuk istirahat ketika masuk sekolah pada saat istirahat selesai juga disiplin. Kemudian yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Ini contoh keyakinan di dalam kelas. Berikutnya, ini segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Bu Susan? Kapan? Barusan. Ibu-ibu biasanya tahu segitiga biru. Apa itu segitiga biru? Tepung. Nah, segitiga restitusi. Restitusi tadi Bapak Ibu penawaran konsep problematika permasalahan. Harapannya tadi apa? Muncul penyelesaian permasalahan dengan aman, siswa semakin semangat ketika kembali kepada komunitas mereka. Jadi segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3. Yang pertama validasi kebutuhan, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas bagaimana Bapak Ibu? Misalkan siswa ribut, kita misalkan sedang ke kantor, kemudian tiba-tiba kelas yang kita tinggalkan itu ribut, ada yang belago, inilah segala macam, kemudian kita panggil, ajak bicara, kita sampaikan, kita stabilkan dulu identitasnya Bapak Ibu, bagaimana siswa tersebut tidak emosi. Ya, bagaimana caranya? Kita tenangkan dulu, bila perlu kasih minum, ya. Kemudian kita nasihati, nak, setiap orang pasti punya masalah, pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, dulu 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu mungkin ada pernah kasus yang sama. Ini namanya apa? Menstabilkan keadaan. Nah, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi ini berurutan Bapak Ibu ketika memberikan solusi tentang permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, misalkan anak masalah, nak, kamu pasti alasan kan? Kenapa sih kamu bisa melakukan itu? Kenapa kamu bisa terlambat? Pak, saya begadang. Begadang apa? Dapat saya tidur. Dapat saya tidur oleh apa? Ya, rupa-rupanya main game. Nah, mulai begitu, ya, alasannya begitu Bu, didalami terus. Kita seperti layaknya seorang dokter, ya. Ada pasien datang, ditanya, "Ngapa nak? Apa keluhannya?" Sedang sakit. Sakit apa? Sakit panu. Apa sakit panu nak sekolah? Contoh saja. Ya, kenapa kamu misalkan terlambat? Kenapa kamu bisa berkata-kata kotor dan lain sebagainya? Kemudian divalidasi kebutuhan yang kedua adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Nah, barulah nanti yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh kamu tadi berbuat salah, sadar enggak? Sadar. Kamu telah melanggar keyakinan apa? Iya Pak, saya tidak disiplin. Iya Pak, saya tidak menghormati teman saya berkata-kata kotor, saya tidak sopan santun. Tahu enggak? Ya, itu kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Iya Pak, kalau kamu sudah meyakini kamu salah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas, sekarang apa yang kamu inginkan untuk berbuat dari kesalahan tersebut, bisa belajar dari kesalahan tersebut. Ajak ngobrol, ya. Kemudian anak menyampaikan, Pak, siapa? Saya berjanji tidak akan tidur malam-malam begadang. Saya tidak akan ribut lagi, saya akan menjaga lisan saya. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana cara memberikan solusi permasalahan itu datangnya bukan dari guru, tapi dari siswa itu sendiri. Dia sadar berbuat salah, terus kemudian bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini teori. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi yang namanya segitiga restitusi harus kita praktekkan, ya. Kemudian menstabilkan identitas. Ini sudah tadi. Validasi tindakan yang salah. Tadi sudah. Menanyakan keyakinan. Tadi murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dirinya sendiri sudah. Nah, ini contoh Bapak Ibu kasus. Ini contoh ya. Kasus 1. Adit emosi dan marah di dalam kelas karena selalu dijahili temannya. Jadi ada salah satu siswa di dalam kelas emosi. Kenapa emosi? Ya, ternyata dijahili temannya, lagi nulis, kemudian dijahili, dicubit, kemudian dilempari kertas dan lain sebagainya. Mana ini?
Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, masih bunyi lagi. J. Priyadi, ini contoh lagi ya kasus. Berapa menit? 39. J. Priyadi, ini kasus yang kedua. J. Priyadi ini sering terlambat datang ke sekolah. Terkadang tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mungkin ini pernah dijumpai kasus ini oleh Bapak Ibu, kena bahkan jangankan sekolah. Pada saat ujian masih pencarian. Ya. Kasus 2, contoh ini, kita langsung diskusi saja.
Nah, oh gitu ya. Kira-kira jadi sudah masuk ke orang. Oh, makanya jadi setiap informasi dengan salah. Ini kita belajar dari ini, nanti jadi tidak perlu lagi menjadi itu ya. Kemudian jadi kan tidak sekolah apa, kemudian masih punya alasan, terus bukan alasan kalau jadi tidak sekolah. Oh, itu nanti tidak gitu. Enggak, nanti tahu ya. Itu kira-kira sampai pukul apa? Kenapa nih? Oh, main HP, kami berinya asalnya begini. Kira-kira kalau dari ini main HP sampai malam bahkan sampai siang sampai subuh, kami bilang, oh kira-kira satu ya. Kalau salah, kira-kira dari ini malah dari kelas ya. Apa yang dilakukan dari kelas? Namun jadi disiplin di sekolah dan sekolah yang kan ini. Oh gitu ya. Jadi sekarang jadi kita ada pilihan jadi bisa. Ya, bagus lah kalau kita sadar dan kira-kira ya apa yang dilakukan jadi biar tidak tambah orang lain. Benar ya, boleh main handphone yang penting ingat waktu. Jangan lupa tidur awal dan kalau bisa semoga ada itu ya, bukan dilakukan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desina kelas 5A. Saya sangat sekali pada pelajaran yang didapat. Karena saya langsung sini dan tidak sekolah. Sama-sama, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, nah inilah materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kami menyampaikan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan Bapak Ibu, kita diskusi atau boleh menyampaikan saran, masukan dan lain sebagainya. Silakan Ibu Santi atau Pak Rian Soleh, silakan. Ya, boleh silakan Bu. Ya. Ya. Ya, silakan. Kalau melihat materi dari Pak Mufid ini, sebenarnya ini masalah yang alhamdulillah, masalah itu teori yang lama. Ya. Teori yang lama, tapi diperbaiki. Diperbaiki dengan step by step misalnya dari Pak, dari hukuman ke apa tuh lagi Pak? Konsekuensi ke siapa yang terakhir apa tadi? Restitusi. Sebenarnya itulah dijalankan, tapi kita tidak tahu bahasanya dalam ini. Itu menstabilisasi itu kita lakukan, tapi caranya akhirnya yang kita lakukan dari menstabilkan, validasi, menanyakan keyakinan. Akhirnya balik lagi tetap ke hukuman sebenarnya kan. Kalau dibalik ke telaah apa yang Bapak sampaikan tadi, akhirnya masih balik ke hukuman. Kayak jalan kini, tapi bahasanya bahasa kita. Tapi benar ini, sebenarnya nak dinikah memang dijalankan, tapi nak secara ini belum. Nah, belum gitu kayaknya. Tapi itu kita gawe ke Pak ya, kita kerjakan. Tapi kalau by step-stepnya ini belum. Mungkin dengan ilmu yang diperbaiki lagi ini benar lah. Jangan kita yang tua-tua nih kami ini harus melek IT benernya. Tapi alhamdulillah, tapi jujur sebagai pribadi kalau IT aku masih gagap. Tapi kali ini insya Allah masih bisa ditelaah oleh otak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mufid ini kami jalankan untuk anak. Jangan istilahnya jangan marah lagi. Ini masih emosi kadang gurunya. Benar kata Mufid. Sama baik gitu masih marah. Tapi nak kasih sayang, cinta, nak diayomi. Pernah awal-awal masuk di kelas 5 tuh marah.
Oh lama-lama, oh tidak bisa anak nih. Direm dikit. Ini lah terus curah, kalau ngerem dikit. Oh iya sudah. Biar anak tidak ngedong, rem. Penuh kasih sayang, tidak dibelai kasanya. Anak itu sekarang ini beda dengan kita dulu. Sama kita dulu, top top top. Aduh, ini udah bisa dikerasi. Bahkan dipunjuk PR pun anaknya lah ngambek duluan. Oh oke, benar lah. Mungkin ini ilmu ini perlu untuk kita yang lama-lama nih diterapkan, tidak bisa lagi, tidak zaman Belanda dan tap penjajahan. Ya, mungkin hanya itu Pak yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi sudah menyampaikan saran dan masukannya. Jadi Bapak Ibu, jadi segitiga restitusi ini sebelum muncul atau kita pernah dengar segitiga restitusi ini sebenarnya kita sudah melakukan. Tahap-tahapan ini sudah kita lakukan, cuman barangkali tidak terstruktur, ya, barangkali tidak bertahapan, tidak menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menyiapkan keyakinan. Kadang kita langsung masuk poin kedua, langsung main ketiga, atau langsung ujung-ujungnya memberikan hukuman. Tetapi kalau di pembelajaran kurikulum merdeka, ya, apalagi kalau kita belajar tentang teori konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara, jadi sekarang konsep mengajar itu menuntun, bukan menuntut. Beda Bapak Ibu, menuntun dengan menuntut. Ya, jadi kalau kita menuntut, anak pokoknya harus bisa baca, apalagi guru kelas 1, aduh luar biasa. Kalau saya mungkin barangkali lebih emosi. Ya, bagaimana mau mengajarkan materi pelajaran, mereka masih proses belajar membaca dan lain sebagainya. Apalagi kemampuan atau istilahnya apa, kecerdasan tiap anak itu bakat minatnya lain-lain. Ada yang lancar membaca, ada yang lambat. Ini nanti ada namanya proses pembelajaran diferensiasi. Tetapi Bapak Ibu, ya segitiga restitusi ini nama baru. Ya, tahapannya sudah pernah kita lakukan. Barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya penyampaian istilahnya berbagi ilmu tentang segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dan menjadi guru yang dirindukan siswa. Itu, amin ya robbal alamin. Jadi itulah Bapak Ibu, menuntun dengan menuntut. Menuntut itu kadang anak, misalkan saya ya, ngajar agama. Anak idealnya Bapak Ibu, kelas 6 itu bukan Iqra 1 lagi. Ya, kelas 6 itu sudah Al-Quran. Tapi ada saja namanya kasus, kelas 6 Iqra 1 belum lancar. Jadi kalau kita hanya menuntut saja, akhirnya tuntutan itu tidak bisa dihasilkan oleh siswa, kita emosi. Maka kata Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah menuntun. Sabar Bapak, dituntun satu-satu. Apa nak, tidak bisa baca Quran? Kita siapkan Iqra, teliti, tekun Bapak Ibu, ayo, abad, tasa, dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya hakikat dari guru. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ahli pendidikan, jadi guru itu harus menuntun, jangan banyak menuntut dari murid. Ini teori, tapi memang berat, tapi tidaklah. Ketika kita melaksanakan tugas guru berat, ya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita. Pahala itulah Bapak Ibu. Kalau siswanya bagus semua, dan dapat pahala gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Santi. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, Bu Susan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti, saya guru kelas 4A. Yang ingin saya tanyakan di sini ada siswa saya yang bernama Rizky Alif. Dia termasuk siswa yang aktif di kelas. Pada saat dia bermasalah, sering membuat masalah di kelas, saya sudah panggil dia, terus saya menerapkan segitiga restitusi. Mungkin pada saat itu saya tidak tahu namanya Pak, apa itu segitiga restitusi kan. Yang saya tahu, saya memberikan pengarahan seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak tadi kan. Memang dia mengakui kesalahannya Pak, tapi minta maaf, terus tuh mengulang lagi, terus besok mengulang lagi. Nah, itu bagaimana Pak? Apa kita terus menggunakan restitusi, atau kita diperlukan hukuman untuk membuat jerah siswa tersebut Pak? Terima kasih, cukup sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Susan. Jadi
Kalau segitiga restitusi tadi sudah kita terapkan, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, segitiga restitusi itu diulangi lagi. Misalkan kasus pertama tadi sudah disilakan dengan segitiga restitusi, anak tersebut mengulangi lagi sekali, 2 kali, 3 kali, perlu istilahnya apa, diulangi lagi, diingatkan lagi. Kemudian yang terakhir, ya mungkin barangkali perlu disampaikan lagi. Apa itu? Disampaikan tentang ini, teori pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini saya tuliskan ya. Mana tadi? Mana tadi? Nah, Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, masih ingat teorinya Pusat Pendidikan? Pusat Pendidikan atau Sentra Pendidikan. 1, sekolah. 2, orang tua. 3, lingkungan atau masyarakat. Ini teorinya Bapak Ibu. Jadi pendidikan sekolah, ya, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan itu tidak ditentukan oleh guru saja, tapi harus ditentukan oleh tiga-tiganya. Yang pertama sekolah, kedua orang tua, yang ketiga lingkungan atau masyarakat. Jadi barangkali kalau tadi segitiga restitusi baru dilaksanakan di pihak sekolah. Orang tua perlu dipanggil, orang tua perlu diberikan semacam laporan perkembangan belajar siswa. Bu, Pak, ini siapa tadi namanya, Rizky. Ini sudah dipanggil beberapa kali, ternyata tidak ada perubahan. Minta tolong bantuannya Bapak Ibu. Ayo Rizky ini belum bisa nulis, belum lancar baca. Dipanggil orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya bisa ada partisipasi di rumah. Nah, itu teorinya begitu, Pusat Pendidikan, ya. Kemudian begitu juga saya ketika pengalaman saya memberikan absensi sholat. Kadang saya lelah, kadang capek ngurusi anak sholat, sudah tidak bisa. Kemudian kami bikin absen. Nah, absensi sholat itu di situ kan ada tanda tangan orang tua. Kenapa ada tanda tangan orang tua? Biar orang tua paham. Ada anak Bapak Ibu dari tanggal pertama, tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Tidak pernah sholat subuh. Tidak pernah sholat duhur Bapak Ibu. Bahkan saya ngajar siang, Bapak ini berbagi pengalaman. Saya marahi, kenapa tidak sholat duhur? Takut terlambat Pak. Terus aku sudah diantar sama orang tua sebelum azan. Lah mulai sekarang dirubah. Ya, datang ke sekolah, kamu jam 11:30 mandi, makan, wudhu, begitu datang azan, langsung sholat zuhur. Datang ke sini tidak akan terlambat. Awalnya memang berat Bapak Ibu, tapi lama-kelamaan kelas 4A, kelas 5A, 5B, 5C, kami sampaikan semacam itu, alhamdulillah bertahap anak tadi sholat zuhur. Bayangkan Bapak Ibu, begitu sebelum saya bikin absensi sholat tadi, anak sholat zuhur, jangankan sholat zuhur, jam 11:30 sudah sampai sini. Nah, ini Bapak Ibu, tidak cukup hanya kita sampaikan dengan murid saja. Orang tuanya harus kasih tahu. Ya, harapannya apa? Ketika kita ngingetkan di sekolah, di rumah orang tua juga ngingetin di sekolah. Nah, kata Pak Mupid, ya kalian harus sholat zuhur di rumah. Ini kalau tidak diterapkan bertahap begini Bapak Ibu, selama 1 tahun anak tidak pernah sholat zuhur. Nah, begitu juga dengan asar, kami ingetin lagi, asar pulang nak, boleh langsung pulang, jangan bermain, mandi, makan, langsung sholat asar. Nah, alhamdulillah bertahap Bapak Ibu, pelajaran ibadah sholat tadi bisa diterapkan oleh siswa. Ada tren meningkat. Nah, jadi kembali kepada kasus Rizky tadi, segitiga restitusi sudah dilakukan. Nah, itu Rizky ada. Masya Allah, panjang umur. Ya, orang tua. Kemudian Bapak Ibu, ketika sudah disampaikan lagi, ya, disampaikan orang tuanya paham Bapak Ibu, ya, ayah, bunda misalkan, ini Rizky perkembangannya begini, sudah 1 semester belum bisa baca, belum bisa menghitung. Mohon maaf kalau tidak ada perkembangan, ya nanti siap-siap menerima konsekuensinya. Apa? Tidak naik kelas. Orang tua berpikir lagi. Nah, walaupun pada kenyataannya ada yang naik kelas dengan syarat tertentu. Nah, barulah kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keberhasilan sebuah lembaga pendidikan ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat. Kalau guru sudah menjelaskan materi dengan bagus, orang tua juga sudah mengawasi, ternyata lingkungan tidak berperan,
Nah, sudah berarti tidak berhasil. Jadi di sinilah Bapak Ibu memilih rumah dan lingkungan yang baik, termasuk pergaulan putra-putrinya. Saya juga banyak menyaksikan anak-anak ya di sekolah bagus. Orang tua mungkin taunya mereka sholat maghrib. Ternyata ya karena tidak didampingi orang tua, anak keluyuran, bahkan ada yang makan, minum dan lain sebagainya. Habis ya. Lah berapa menit? 55 menit lagi. 5 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Saran masukan boleh? Pak Rian? Silakan Bapak Ibu, masukkan saja boleh. Saran dan masukan Bu Putri boleh. Bu Weni. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas saya baru-baru ini ada sebuah ada masalah dari anak didik saya. Anak saya ini Alan namanya. Dia itu jarang masuk, banyak alfa. Jadi saya tanya, sama seperti permasalahan yang Ibu Susan tadi, saya juga tidak tahu segitiga resistensi tadi, akan tetapi ketika saya menanyakan, saya tanyakan dulu siswa itu, saya panggil, saya tanya apa permasalahannya. Dia tidak mengatakan permasalahan di rumahnya itu tidak mengalami kendala. Terus saya tanyakan apakah orang tuanya tahu kalau dia itu tidak masuk sekolah alfa. Dia bilang orang tuanya tahu, tapi orang tuanya tidak marah. Terus saya tanya apa cita-citanya, kok dia itu jarang masuk sekolah. Dijawabnya cita-citanya cuma tukang bangunan. Jadi awalnya saya itu bingung memotivasi. Jadi saya balik lagi, saya motivasi lagi, saya perlihatkan pekerjaan tukang bangunan. Saya katakan bahwa itu bukanlah sebuah cita-cita, akan tetapi sebenarnya keterpaksaan kayak itu. Nah, saya bandingkan dengan pekerjaan yang lain. Kalau misalnya banyak loh pekerjaan lain yang lebih menjanjikan gitu. Entah kalau untuk sekarang anak itu mulai rajin. Tapi takutnya ngulang lagi, Pak. Adakah yang kira-kira bisa saya lakukan untuk terus memotivasi anak itu? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni sudah menyampaikan pertanyaannya tadi. Jadi banyak sekali kasus ya. Tidak apa-apa. Berarti kalau ada kasus berarti pendidikan itu jalan. Kalau satu sekolah mau ada kasus tidak ada, aman. Berarti perlu dipertanyakan. Jadi sesuai dengan segitiga restitusi tadi sudah dijalankan, sama seperti jawaban tadi. Jadi perlu dipanggil orang tua. Sudah pernah dipanggil orang tua belum? Sudah dipanggil orang tuanya, datang ke sekolah ya. Nah, ini berarti perlu strategi lain. Ya, jadi perlu namanya home visit. Tidak apa-apa Bapak Ibu home visit. Mungkin di sekolah kita SD jarang. Kalau dulu saya pernah ngajar di SMK Cokroaminoto II Banjarnegara di Jawa Tengah. Jadi kalau ada siswa beberapa hari tidak masuk, ya kita ada program dari guru BK itu home visit. Apa itu home visit? Datang ke rumah, ya kunjungan ke rumah. Kenapa sih tidak sekolah? Alasannya apa dan sebagainya. Jadi inilah salah satu bentuk ya keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh siswa, tapi harus ada dukungan orang tua. Ya, jadi sampaikan ke orang tua, berikan pemahaman bahwasanya sekolah itu ada aturan. Ya, bukan nenek moyang kita, sekolah tidak masuk, ya orang tua tidak peduli. Jadi harus ya. Kemudian nanti disampaikan peraturannya menurut aturan sekolah. Kalau siswa misalkan tidak masuk sampai 10 hari, ada surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan nanti ya yang terakhir paling keras tidak bisa naik sekolah, tidak naik kelas. Nah, itu teorinya Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan. Memang harus ada ketegasan, namanya lembaga pendidikan. Adil tidak harus berarti sama, tetapi adil bagaimana memberikan
layanan kepada peserta didik sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena memang anak 1 bulan, 3 bulan tidak masuk, 2 bulan tidak masuk tanpa keterangan, memang sudah saatnya diberikan sanksi tadi, tidak naik kelas. Harapannya apa? Bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Saya kira itu, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu habis. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti bersama-sama berbagi ilmu yang kami sampaikan. Jadi guru saya sendiri sedang proses belajar di guru penggerak, tentunya bukan yang terbaik. Kalau berbicara pengalaman, Bu Santi, Bu Putri, dan Bu Yana lebih banyak pengalamannya daripada saya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan memberikan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan dilaporkan sama Bu Epi. Ya. Ya. Apalagi ada pantun. Ya, kalau ada sumur di ladang, semoga tidak dimasuki belalang. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kembali ke kelas.